Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitriani dengan NIM 2303420. Di sini, saya akan membahas mengenai landasan historis pendidikan. Ada 6 bahasan topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi landasan historis pendidikan. Yang kedua, tujuan nasional pendidikan. Yang ketiga, sistem pendidikan pada zaman dahulu. Yang keempat, praktik pendidikan. Yang kelima, isu atau problematika pendidikan. Dan yang keenam yaitu implikasi. Baik, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu landasan historis pendidikan. Apa itu landasan historis pendidikan? Landasan historis pendidikan adalah landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Sejarah atau histori merupakan keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian ataupun kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Jadi, landasan historis pendidikan sangat berkaitan dengan sejarah-sejarah yang terjadi pada masa lalu. Lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap, dan tanggung jawab. Yang kedua, siap sedia menyumbangkan tenaga beserta pikirannya untuk membela negara. Yang ketiga, praktik pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Lalu yang keempat, mendorong siswa untuk menjadi mandiri, kritis, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang kelima, memantapkan jati diri bangsa dan budaya. Tujuan-tujuan yang disebutkan tadi juga termasuk ke dalam tujuan landasan historis pendidikan, seperti menekankan jiwa patriotisme, lalu membela negara. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu sistem pendidikan pada zaman dahulu. Yang pertama ada pada zaman purba. Nah, pada zaman ini hanya diterapkan dalam lingkup keluarga saja. Jadi, pada zaman purba pendidikan itu bersifat alamiah, mencakup pengetahuan sikap, nilai-nilai, dan kegiatan keagamaan atau upacara yang dilakukan untuk menyembah nenek moyang mereka. Nah, pada zaman purba ini masih belum ada lembaga-lembaga pendidikan, jadi mereka mempelajarinya hanya dari leluhurnya. Lalu yang kedua yaitu pendidikan di zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada zaman ini pendidikan itu sudah berkembang, sudah ada lembaga-lembaga pendidikan yang disebut dengan perguruan paguron atau pesantren. Nah, biasanya pendidik atau yang mengajarkan pendidikan ini disebut dengan empu. Lalu, yang ketiga yaitu pada zaman kerajaan Islam. Nah, pada zaman ini sudah lebih berkembang lagi daripada zaman Hindu-Buddha. Di sini sudah terdapat lembaga pendidikan lainnya, seperti masjid dan persaudaraan pesantren. Nah, pendidiknya itu disebut dengan kiai atau biasa juga disebut dengan ustaz. Lalu, pada zaman yang keempat yaitu zaman Portugis dan Spanyol, pendidikan ini hanya diutamakan untuk penyebaran agama Katolik. Contohnya pada tahun 1536 didirikan sekolah seni tari di Ternate, lalu di Pulau Solor. Lalu yang kelima, zaman pemerintah kolonial Belanda. Pada zaman ini terdapat dua garis penyelenggara pendidikan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum penggerak sebagai sarana perjuangan dan mencapai kemerdekaan, dan juga sebagai rintisan pendidikan nasional. Nah, pada zaman pendidikan pada zaman kolonial Belanda ini, warga pribumi sangat tidak diizinkan untuk bersekolah. Jadi, warga pribumi benar-benar direndahkan.
Selanjutnya yaitu pada zaman pemerintahan Jepang. Nah, Jepang di sini menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Nah, tentunya kebijakan ini berdampak positif bagi bangsa pribumi, anak-anak pribumi, ataupun keluarga yang miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk bersekolah, jadi bisa memiliki pendidikan yang sama dengan kaum bangsawan dan keturunan Belanda lainnya. Jadi, pada zaman Jepang ini diwajibkan warga-warga pribumi bersekolah 6 tahun yang sering kita sebut yaitu sekolah dasar. Nah, jadi itulah keenam sistem pendidikan pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu praktik pendidikan. Yang pertama, pendidikan masa kemerdekaan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia di awal kemerdekaan memiliki landasan falsafah Pancasila dan landasan konstitusi berupa Undang-Undang Dasar Negara 1945. Terdapat pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Lalu pasal 2 yang berbunyi pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Jadi pada masa awal kemerdekaan ini pendidikan sudah sedikit stabil dari zaman-zaman sebelumnya. Lalu yang kedua, pendidikan pada masa Orde Lama. Pendidikan pada masa Orde Lama berfokus pada pengaturan pendidikan nasional. Pendidikan ini ditujukan untuk keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Jadi, pada masa Orde Lama ini sangat difokuskan untuk pendidikan nasional agar Indonesia semakin maju dan semakin berkembang untuk masa yang akan datang. Lalu, yang ketiga, pendidikan masa Orde Baru. Pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat dan juga sumber energi manusia di Indonesia, melainkan mengutamakan orientasi politik supaya seluruh rakyat itu senantiasa patuh pada tiap kebijakan pemerintah. Jadi, pendidikan pada masa Orde Baru ini difokuskan untuk orientasi politik agar seluruh rakyat itu patuh dan menjalankan semua kebijakan pemerintah. Lalu yang keempat, pendidikan pada masa reformasi. Nah, pendidikan pada masa ini mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi ini mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih berfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Jadi, pada masa reformasi ini, pendidikan itu berfokus pada perkembangan jiwa peserta pendidik. Lanjut ke topik pembahasan yang kelima, yaitu isu-isu problematika pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Nah, masalah pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas dalam mendapat pembelajaran pendidikan. Nah, mengapa ini menjadi masalah untuk pendidikan? Karena hingga saat ini di Indonesia pendidikan itu masih belum merata. Seperti di kota-kota kecil masih sedikit didirikannya sekolah-sekolah. Berbeda dengan kota, banyak sekali sekolah-sekolah di luar sana. Namun pembangunan pada desa-desa kecil masih belum diselenggarakan. Lalu yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan menjadi sebuah masalah karena kebanyakan yang dinilai dari sebuah mutu itu hanya dari nilai kognitif saja, dari sebuah nilai akhir ataupun nilai-nilai ujian. Dan nilai-nilai ini pun antara desa dan kota itu harus sama, sehingga proses pembelajaran ini hanya terfokus untuk meraih nilai ujian tersebut. Padahal mutu pendidikan itu bisa
didasari dengan pendidikan lainnya untuk para peserta didik terjun ke dunia kerja, yaitu misalnya sikap-sikap dalam berpendidikan itu seperti apa, lalu materi-materi yang difokuskan untuk untuk peserta didik pun harusnya dijadikan mutu pendidikan, dijadikan pengajaran yang lebih baik untuk peserta didik. Lalu masalah yang ketiga yaitu masalah otonomi daerah. Banyak masalah yang disebabkan oleh otonomi daerah, di antaranya adalah tarik-menarik kepentingan untuk urusan guru, serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gerakan sekolah. Lalu masalah yang keempat, masalah kurikulum. Yang pertama, tenaga pendidik masih tidak semuanya bisa menyusun kurikulum. Yang kedua, komite sekolah bahkan Depdiknas masih belum memahami tata cara penyusunan kurikulum yang baik. Lalu yang ketiga, tenaga pendidik masih kebingungan pelaksanaan dalam menerjemahkan KTSP. Topik yang terakhir yaitu implikasi sejarah terhadap pendidikan. Menurut Nasution, pada tahun 2008, masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dari sejarah pengalaman bangsa pada masa yang telah lalu. Hal ini berarti pendidikan berpengaruh kepada 4 hal. Di antaranya yang pertama, berpengaruh pada tujuan pendidikan, seperti pada pengembangan aspek keagamaan, kemanusiaan, serta kemandirian peserta didik. Lalu, yang kedua berpengaruh pada proses pendidikan, misalnya pada proses belajar mengajar, dan materi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Tidak mungkin peserta didik yang hanya bisa materi ini diajarkan materi yang lebih tinggi, maka diharuskanlah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga, berpengaruh pada kebudayaan nasional. Emil Salim pada tahun 2008 halaman 149 mengatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya dan menjadi identitas bangsa Indonesia agar diserap budaya globalnya. Nah, hal ini juga mengapa berpengaruh, karena apabila kebudayaan nasional tidak dijadikan pengajaran untuk peserta didik, maka peserta didik itu tidak akan tahu apa saja kebudayaan yang ada di Indonesia, bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara menjaganya, itu peserta didik tidak akan tahu. Makanya pengaruh pendidikan pada kebudayaan nasional itu sangat penting agar kebudayaan nasional itu tetap terjaga kelestariannya. Lalu yang keempat, inovasi-inovasi pendidikan. Inovasi-inovasi harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep-konsep dari dunia barat. Tidak mungkin inovasi pendidikan yang ada di Indonesia, namun penerapannya dari konsep-konsep dunia barat. Itu kan tidak sesuai. Nah, baik, itulah keenam topik yang telah saya bahas. Dari keenam topik tersebut, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah. Lalu, landasan historis ini memiliki beberapa tujuan, yaitu agar warga negara bersifat sosial, demokratis, cakap, bertanggung jawab, pembela negara, serta bersikap patriotisme. Lalu di Indonesia juga memiliki beberapa sistem pendidikan pada zaman dahulu, yaitu pendidikan pada zaman purba, pendidikan zaman Hindu Buddha, pendidikan zaman kerajaan Islam, pendidikan zaman Portugis dan Spanyol, pendidikan zaman kolonial Belanda, dan pendidikan pada zaman Jepang. Nah, banyak terjadi isu atau problematika pada zaman dahulu yang masih terjadi pada saat ini, seperti masalah mengenai pemerataan pendidikan, masalah otonomi daerah pendidikan,
dan masalah-masalah lainnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya bahas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.